Oke. Hmm. Baik. eh jadi saya akan melanjutkan bahan materi perkuliahan eh, sambil nanti menunggu mungkin minggu depan ya kita bisa membahas tentang tugas minggu yang lalu terkait dengan jarak pandang dan sebagainya karena nanti juga akan digunakan itu pada saat kita mulai membahas tentang apa namanya simpang. Saya ingin melanjutkan pada pertemuan sebelumnya berkaitan dengan alinyemen horizontal, alinyemen vertikal. Kita sudah bahas dan saya sudah memberikan tugas bagaimana cara mendesain suatu jalan yang mengharuskan kita berbelok dan kemudian juga jalan yang bagaimana kalau menghandle kalau kemudian kita harus mendesain pada kawasan bukit atau kemudian turun dan sebagainya. Nah, yang lalu kita masih membahasnya satu persatu pada kasus di mana yang ada hanya kasus eh, belokan saja. Dan kemudian yang satunya lagi pada kasus di mana hanya ada tanjakan saja, alinyemen vertikal saja dan alinyemen horizontal. Nah, bagaimana kalau kemudian Dia yang terbaik. pada jalan tersebut eh, dibutuhkan pada kondisi di mana selain ada alinyemen horizontal yang bersamaan juga alinyemen vertikal. Nah, saya kira contoh dari gambar ini memberikan contoh yang bagus ya. Kalau kita lihat pada contoh ini, dia itu kalau kita lihat di sini turun, turun, namun kemudian setelah turun, kemudian juga belok. Jadi ini di sini ini alinyemen horizontal, kita merencanakannya. Nah, pada kawasan di sini, kita merencanakan alinyemen vertikal. Demikian juga kalau kita lihat di sini, ini kita naik, naik, kemudian juga, tapi kemudian juga belok. Nah, ini kita lihat ya. Ada kasus-kasus seperti ini yang kita akan menemuinya. Nah, bagaimana cara perencanaannya sama saja. Jadi kita perencanakan satu persatu pada bagian di mana dia itu kalau kemudian pada bagian harus horizontal membelok maka kita merencanakannya dengan alinyemen horizontal. Hitung-hitungannya, analisisnya sama dengan pada saat kita merencanakan yang lalu. Sudah. Kemudian setelah itu kita merencanakan untuk alinyemen vertikalnya. Hitung-hitungannya juga sama dengan yang telah kita bahas beberapa minggu yang lalu. Nah, cuma ada beberapa pertimbangan-pertimbangan dan ini ada di PDGJ itu ya pedoman perencanaan geometrik jalan 2021. Ada dua hal yang kemudian perlu dipertimbangkan utamanya adalah pertimbangan keselamatan dan kemudian pertimbangan teknis yang terkait dengan drainase. Nah, saya bahas yang pertama dulu. Ini hanya tip-tip saja. Ini hindari penempatan puncak vertikal atau crash curve tepat di tengah atau di dekat awal titik akhir lingkungan. Nah, ini kalau kita lihat di sini, misalkan ini jangan langsung kemudian pada titik ini kemudian langsung belok. Oh, sorry. Di titik ini kan puncak, jangan langsung belok, tapi harus ada dulu lurus, baru kemudian belok. Ini maksudnya yang di sini. Kemudian yang kedua, lengkung vertikal kalau ditemui lengkung.
vertikal sebaiknya overlap dengan lengkung horizontal bersamaan untuk menjaga sinkron cukup ya, persepsi visual. Kemudian pemisahan yang tidak memadai antara lengkung horizontal dan vertikal menimbulkan transisi tajam. Nah, ini yang kemudian harus diperhatikan. Nah, saya berikan dua contoh gambar ini, dua contoh gambar yang ekstrim. Ini yang ideal, ini yang kemudian tidak nyaman. Kita lihat seolah-olah ini apa ter apa ter apa terpotong anu ya, gluk, tidak enak itu loh. Kalau kita lihat di sini, ini bagaimana di sini. Nah, ini kita lihat daerah sini, ini tidak nyaman sekali. Nah, kalau kita lihat bandingkan dengan yang di sini, nyaman. Hmm. Nah, itu yang kemudian perlu dipertimbangkan. Nah, kemudian drainase ini yang penting juga. Nih, pada lokasi dengan cekungan, artinya pada menurun ya, pada kondisi yang seperti cekungan seperti ini. Nah, pada saat menurun dan naik lagi, contohnya mungkin di sini. Nah, ini di sini ya. Perlu dirancang sistem drainase agar tidak terjadi genangan. Ini kan ada potensi di sini. Nah, biasanya kemudian diletakkan di sini ada eh, gorong-gorong saluran drainase dan kemudian juga kemiringan harus didesain sehingga sedemikian sehingga air mudah untuk kemudian mengalir. Kemudian alinyemen vertikal tidak boleh membentuk cekungan tepat pada titik terendah di tikungan horizontal. Jadi pada tikungan horizontal tidak boleh pas di tikungan itu bagian terendah. Eh, jadi itu yang dimaksud di situ ya. Kemudian untuk penyeberangan sungai dan lembah, koordinasi harus mempertimbangkan ketinggian air dan sebagainya. Oke, itu kira-kira yang berkaitan dengan bagaimana kita merancang jalan yang apa namanya memerlukan koordinasi horizontal maupun koordinasi vertikal. Kemudian di antara masing-masing itu ya. Jadi itu poin-poin yang penting di dalam perencanaan ini. Baik, saya lanjutkan dengan topik yang lain. Jadi berarti alinyemen horizontal, alinyemen vertikal, kemudian sudah kita bahas, kemudian koordinasinya sudah kita bahas. Jadi artinya terkait dengan alinyemen itu sudah kita bahas semua. Eh, Kemudian yang sekarang pada hari ini kita ingin melihat tentang cross section ya, cross section jalan seperti apa? Cross section jalan kalau saya mengambil gambar di sini ya ini. Kalau saya bentar. Kalau saya potong, nah, bentuknya seperti apa? Jadi potongan jalan ini seperti apa? Nah, ini yang akan kita bahas. Jadi artinya bagian lurus dulu ya, bagian dari lurus jalan, apa saja bagian-bagiannya, detailnya seperti apa. Nah, ini akan kita bahas. Mungkin Pak Soni sudah membahas, namun saya akan membahas lebih detailnya terkait dengan bagaimana kita sesungguhnya seharusnya merencanakan jalan itu. Ya, baik. Eh, jadi potongan penampang jalan itu, kalau kemudian disebut dengan penampang jalan atau potongan jalan cross section ya ini kalau saya lihat ini. Jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa bagian. Ini adalah median marka, markanya ini marka. Kemudian ini adalah eh, bagian badan jalan. Ini ada apa namanya bahu dan ada lagi bagian-bagian di sini. Setelah itu juga kita mau lihat marka, marka-marka jalan ini ya, markanya seperti apa, dan kemudian kita lihat di pinggir. Nah, jadi karena setiap pekerjaan jalan, maka Anda akan diminta untuk bagaimana cara melakukan penghitungan di situ, ya. Nah, ini beberapa prinsip-prinsip dari potongan melintang jalan. Jadi kalau Anda merencanakan potongan-potongan melintang itu ada 5 prinsip yang menjadi dasarnya ya. Yang pertama,
perkerasan harus menyalurkan beban ke tanah dasar secara aman. Kalau kemudian kita lihat di sini, ini saya gambarkan bahwa struktur ini memang sudah di tanahnya dipersiapkan sebelum dari struktur jalan ini. Kemudian keselamatan. Elemen keras ditempatkan di luar clear zone. Nah, ini nanti kita akan bahas tentang clear zone ini. Kadang-kadang ini dia disebut sebagai ambang pengaman, ya. Nah, kalau kita melihat di sini, clear zone itu adalah ini. Ini APB. APJ ambang pengaman jalan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Bisa di sini, bisa juga kemudian di sini, ya di sini ya. Kemudian untuk apa juga? Untuk estetika perlu dipertimbangkan. Jalan yang bagus mana? Kalau kita lihat di Jalan Ijen bagus ya, di Jalan Suhat bagus ya. Beda sekali dengan di jalan di depan kampus kita. Gersang lah, tak Kak Square. Tapi kalau sudah di Suku Suhat enak. Namun kemudian di jalan beberapa jalan kurang nyaman. Di mana? eh Jalan di mana ya? Di kalau di luar kota, kalau yang pernah ke Banyuwangi, di Asem Bagus itu enak, banyak asam dan sebagainya itu ya, di pohon asam bagus kan. Jadi itu estetika juga perlu dilihat. Kemudian memudahkan pemeliharaan sehingga penampang harus mudah diinspeksi, mudah dilakukan pemeriksaan dan kemudian ada konsistensi desain dari antar segmennya dan sebagainya harus gradual. Jadi itu yang berkaitan dengan penampang jalan secara umum ini ya. Bagaimana merancang penampang umum sepanjang sejalan ini. Nah, komponen utama penampang umum sebagaimana tadi saya sampaikan ada lajur lalu lintas. Kalau saya kembali lagi sini, ini adalah lajur lalu lintas. Sebentar ya. Mas, saya belum nggak punya kuncinya gimana? Masih ngajar. Itu benar ya? Atau gimana kuncinya? Ada masih ada Mas ya? Oh, boleh kan kuncinya? Oh ya, sudah begitu. Saya belum ngajar soalnya belum ya. Baik, saya lanjutkan dulu. Jadi ini beberapa bagiannya. Jadi bagian apa namanya yang disebut dengan lebar lajur lalu lintas, ada bahu tadi sudah, kemudian ada kemiringan melintang, dan setelah itu ada median, ada saluran drainase. Jadi kalau kita lihat median biasanya diletakkan di sini, kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak, tergantung ya. Kemudian ini adalah jalur sampai sini, jalur lalu lintas, tempat kendaraan, kemudian ada bahu dan sebagainya, ada kemiringan dan sebagainya, ya. Di mana untuk detailnya berapa apa namanya? Kalau Anda merencanakan jalan kebutuhan-kebutuhan itu, nah tergantung yang pertama misalnya lajur lalu lintas ini minimum ya, lah ini lajur ini apa lajur lalu lintas yang biasanya dibutuhkan. Berapa jumlahnya tergantung ya, tergantung dari yang apa yang kemudian berapa lajur yang dibutuhkan dan sebenarnya dari hitungan kapasitas daripada jalan itu sendiri. Jadi ini bahu jalan dan sebagainya fungsi-fungsinya juga sudah ada di sini. Nah, kemudian, jadi Anda kalau merencanakan nanti jalan, merencanakan mulai dari perkerasan maupun juga geometriknya, harus juga mempertimbangkan ini. Jadi, saya berikan contoh untuk jalan sedang. Jalan sedang ya. Bagaimana? Nah, ini yang perlu dipertimbangkan di sini. Perlu Anda perhatikan betul ya. Kalau kita lihat di sini. Dari kemiringan jalan,
rata-rata itu 2 sampai 3%. Sedangkan di bahu dimiringkan lagi lebih. Kemudian setelah itu, kalaupun setelah bahu, kalau ada salurannya ini adalah eh, tanpa ada saluran tanah di non perkotaan, maka kalau kita lihat di sini, kemiringannya harus 1,6 atau lebih landai. Tidak boleh lebih curam ya. Nah ini kaitannya nanti, kenapa kok kemudian harus lebih landai? Kaitannya dengan keselamatan pada clear zone. Nanti kita akan bahas tentang clear zone ini ya. Nah, kemudian bagaimana yang beberapa poin penting juga kalau kita lihat di sini bahwa struktur jalannya nanti tidak harus paling tidak sejarak 60 cm dari muka air tanah asli minimum itu ya yang kemudian harus dilakukan. Biasanya di struktural namun ini yang perlu Anda perhatikan di sini ya. Nah, kemudian bagaimana kalau pada jalan sedang yang di perkotaan, yang di mana misalkan atau yang pakai saluran terbuka. Nah, sama. Jadi kemudian bagaimana pe bagaimana apa namanya? Bagian-bagian yang harus kemudian bebas dan sebagainya. Nah, gambar-gambar ini, gambar standarnya seperti ini. Dari kemudian berapa kemudian lebarnya ini, apa namanya? eh, Kebutuhannya lebarnya berapa kan tadi 3,6. Cuma jumlahnya 36 bisa 3 bisa 3,5 dan sebagaimana tadi saya sampaikan pada tabel di sini. Jadi kalau kita lihat lebar lajur per lajur adalah 3,5. Kemudian jumlahnya sebagaimana tergantung dari ada berapa lajur per ininya. Kalau kolektor primer biasanya 2 lajur. Dari artinya 4, jadi ada dua-dua kayak di Suhat itu kan 2 lajur. Jadi 2 lajur yang kemudian ini. Dan kemudian lebar mediannya berapa? Median yang harus ada kalau perlu median di Soekarno-Hatta ini bahkan dulu mungkin sampai 2,5 atau 3 meter ya. Kemudian dilanjutkan seperti itu. Nah, yang ingin saya sampaikan terkait dengan Pak, bagaimana kita mendapatkan menggambar ini standarnya untuk membantu menggambarkannya. Ada saya share lagi. Ini Anda nanti download ya, download dari Kementerian PU ini pedoman gambar standar pekerjaan jalan. Ini ya, ini coba nanti kalau dari ini pedomannya eh, ini luar biasa menurut tahun 2021 ya. Ini memberikan gambar pedoman cara menggambar yang betul, cara menyusun dokumen kalau Anda diminta menggambar, mulai dari aturannya, kemudian bagaimana, ini kalau di AutoCAD itu ya, jadi bagaimana penyelesaian, kemudian bagian-bagiannya, ini ada nanti lembar pengesahan, kemudian lokasi daripada pekerjaan jalannya di mana, kemudian ada singkatan dan definisi. Kemudian setelah itu ada legenda, kemudian banyak macam-macam ini dan setelah itu macam-macam ada bentuk ini tipikal potongan melintang penampang jalan. Jadi kalau supaya nanti bentuk gambarnya standar, maka ini harus diikuti. Saya ngambil dari sini saya di contoh-contoh tadi. Dan ini adalah standar. Jadi tinggal berapa jumlahnya dan sebagainya ada di sini semua. Di dokumen di sini sudah lengkap sekali gambar-gambarnya, misalkan kebutuhannya untuk Rumija, LHR-nya berapa, lebar jalurnya berapa, kebutuhan berapa dan sebagainya. Jadi berapa lebar bahu yang dibutuhkan? Nah, Anda sungguhnya tidak perlu menghafal ya. Tinggal kemudian membuka ini, oh ternyata
eh, berapa tergantung dari di mana kebutuhan perencanaan kita. Ini luar biasa menurut bagaimana kalau kemudian kayak jalan yang ada mediannya, kemudian yang mediannya kecil. Kemudian bagaimana kalau kemudian ini kayak jalan kalau kita kemiringan kalau kita lihat misalkan seperti di Suhat misalkan ya kalau kita lihat kemiringannya arahnya ke sini 2 sampai 3%, 2 sampai 3% dan sebagainya. Ini luar biasa. Kemudian setelah itu berapa kebutuhan pelebaran ini ada semua. Bahkan yang kemudian bagaimana cara mengukur dan sebagainya sampai juga sebentar. Ini detail sekali. Bagaimana menggambar sampai geometri jalan. Bagaimana kalau Anda diminta untuk menggambarkan persimpangan, bagaimana kemudian menggambarkan base standar kalau ada apa lajur base dan lain-lain. Jadi ini luar biasa. Sampai kemudian ini menggambarkan diagram super elevasi juga sudah diberikan di sini juga. Bagaimana caranya dan sebagainya sudah ada di sini ya. Tinggal Anda misalkan kemarin yang sudah kita diskusikan berapa menghitung LS. Kalau bentuknya adalah untuk diagram super elevasi yang menggunakan LS apa, apa FC kemudian spiral spiral FC spiral, SCS ya. Maka kemudian ini ada gambarnya semua yang ada di sini. Jadi saya ngambilnya dari sini bagaimana penjelasan dan sebagainya. Ini kalau orang sipil harus punya ini ya, sudah diberikan. Nanti tolong di-download berkaitan dengan ini. Baik, saya akan melanjutkan ke pembahasan selanjutnya terkait dengan materi tadi. Nah, ini ya, sudah tadi. Nah, ini kemudian penampang melintang jalan sudah kita bahas di sini dan sebagainya. Jadi tinggal melihat nih penggambaran super elevasi yang tadi sudah ada contoh-contohnya di sini. Baik, satu hal yang kemudian perlu menjadi pertimbangan ini yang disebut dengan ambang pengaman atau clear zone. Jadi clear zone ini adalah yang perlu kemudian kita lihat bersama tentang clear zone ini ya. Ini ya, clear zone, ambang pengaman. Jadi clear zone itu apa? Jarak lateral minimum dari tepi jalur lalu lintas. Nah, ini ya. Hingga objek tetap ini. Oh, ini kata dari tepi jalur lalu lintas hingga objek tetap yang dapat berpotensi menyebabkan kecelakaan. Kalau saya gambarkan di sini, ini gambar lalu lintasnya, jalur lalu lintasnya, kemudian ini ada bahu, ada saluran tadi, kemudian di sini. Nah, dimaksud saya mau klarifikasi lagi adalah mulai dari sini. Mulai dari sini sampai apa? Sampai kemudian ini objek yang subjek yang dapat menyebabkan. Kalau ternyata di sini ada pohon, maka clear zone-nya itu adalah segini. Nah, itu yang dimaksud ya. Kalau ternyata ini tidak ada, misalnya saya hapus dulu ya. Nah, misalkan ternyata tiang listrik ada di sini. Maka berarti clear zone-nya itu bukan sampai sini, tapi dari sini sampai sini. Nah, ini clear zone namanya. Jadi, objek-objek yang kemudian dapat menyebabkan kecelakaan. Kalau di perkotaan yang sering kita lihat itu yang banyak itu adalah tiang listrik, tiangnya MNC, pohon, atau kadang-kadang ya orang nanam-nanam apa, jadi bahaya. Jadi clear zone ini
perlu diperhatikan. Mengapa? Khawatirnya ada kendaraan yang lewat kemudian lepas kendali, nabrak tiang dan sebagainya. Jadi ini harus diperhatikan. Jangan sampai ada tiang yang terlalu dekat. Mana contohnya? Kalau kebetulan yang ada itu di Gajayana, pertigaan Gajayana kebetulan itu cuma simpang. Kalau lurus maka itu sangat berbahaya. Dulu kan dekat sekali. Jadi tidak boleh ya. Jadi kemudian ada jalan, kemudian bahu, kemudian langsung ada tiang. Ini sesungguhnya tidak disarankan. Kalau terpaksa, dan sebenarnya kita akan bahas di sini ya. Jadi itu yang pertama, bahwa yang dimaksud dengan clear zone adalah kawasan yang jarak lateral dari minimum dari tepi lajur lalu lintas sampai kemudian adanya objek. Nah, fungsinya apa? Banyak fungsinya. Mulai dari memberikan ruang pemulihan, keparahan, dan sebagainya. Ini banyak dan silakan nanti dibaca sendiri. Fungsinya terutama untuk pengamanan kecelakaan. Dan ini yang kadang-kadang kita tidak sadari, ya. Nah, kemudian faktor-faktornya apa saja yang kemudian diperlukan untuk mempengaruhi berapa semuanya kalau kita membangun jalan, berapa clear zone-nya, ini faktor-faktor yang mempengaruhi. Bahwa beda antara satu dengan lain dan sebagainya. Nah, ini clear zone menurut berapa sungguhnya lebarnya? Ini menurut saya di Indonesia, namun ASTO juga memberikan, ini juga bisa digunakan. Jadi lalu lintas antara 60 sampai 70 desain ya, lalu lintas desain, kemudian lalu lintas kecil, maka kalau ada lereng dia batasnya paling tidak 3 meter. Jadi kalau kita lihat begini, kemudian begini ya, kemudian ini setelah itu ada apa misal ada bahu, kemudian lereng begini, ini tidak boleh. Harus extend dulu, baru kemudian ke sini. Ini dari sini sampai sini harus lebih besar dari 3 meter. Itu supaya apa? Masuk jurang. Nah, supaya tidak masuk jurang dan sebagainya, maka sudah dipertimbangkan berapa. Dan ini kalau kita lihat lerengnya bahkan seberapa lereng ini. Ini satu, ini 6. Seperti ini ya. Jadi kemudian lerengnya sudah harus dipertimbangkan. Nah, kemudian eh, kalau kemudian bagaimana? Kalau kemudian enggak, yang masalah kemudian, Pak ini enggak, ternyata tidak bisa, tidak memungkinkan. Maka apa yang dilakukan biasanya? Kita pasang di sini adalah guardrail buat rail. Jadi kalau kita lihat di jalan-jalan tol, sementara itu kan di jalan tol yang agak sempit, yang pembebasannya susah, misalkan di Malang, maka selalu akan ada guardrail di situ. Ada guardrail yang digunakan untuk menggunakan ini. Nah, kemudian khusus untuk guardrail, nah, ini pengaman guardrail, kemudian ukurannya misalkan seperti ini. Bagaimana kemudian nilai-nilai yang kemudian harus dilakukan untuk kemudian pemasangan guardrail itu, tiang dan sebagainya. Ini sebagai contohnya beberapa. Nah, ini kita lihat, saya berikan gambar di sini. Maka bisa menggunakan apa tabel ini. Kemudian pengaman median. Adakah median perlu dipengaman? Nah, ini seperti ini median. Perlu ada pengamanan bahwa kondisi median, median kurang dari 3 meter, maka gunakan concrete barrier. Nah, ini. Jadi mengapa pada ini, sorry, sorry, ini pada kondisi yang jalan, kemudian lebarnya tidak sampai kemudian 3 meter, maka ini harus pakai dipisah dan sebagainya. Ini ya beberapa kemudian bersama tentang gadril dan sebagainya. Nah, kemudian ini jika gadril tidak memadai, tadi sudah saya sampaikan,
bagaimana caranya menggunakan pengaman jalan yang lain, menghilangkan objek tetap. Jadi apa artinya objek tetap? Kalau di sini ada pohon dan sebagainya, ini guardrail. Gambarnya guardrail kalau kita lihat dipasangi pada kondisi memang tidak memungkinkan, maka dipasang kemudian beberapa yang kemudian bisa digunakan terhadap ini, ya. Kemudian penempatan ambang pengaman kalau kita lihat beberapa yang perlu dipertimbangkan. Kemudian kalau median jalan arteri, tol, tepi jalan terbuka, maka kemudian ini yang harus kemudian pasang guardrail, berupayakan saluran tertutup. Ini cara mendesain jalan pada kasus-kasus yang sudah lebih detail tadi ya. Kalau jalan seperti ini dan sebagainya. Jadi kita merencanakan jalan itu tidak hanya mengerti tentang alinyemen vertikal, alinyemen horizontal, namun juga nantinya nih detailing-detailing ini loh. Detailing-detailing ini perlu kemudian dilakukan. Nah, ini ada beberapa pedoman-pedoman yang bisa digunakan. Di mana kita merencanakan, dan kemudian bagaimana kita melakukan, dan sebagainya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Detail ini nanti saya share di di ini belum saya share di mana di Brun. Nanti saya masukkan materi ini di Brun. Eh, Kemudian eh, tolong nanti materi ini semua sudah ada di pedoman. Cuma saya berikan beberapa pointer-pointer pentingnya. Detailnya bisa membaca di sana. Jadi, nah, sekali lagi inti yang ingin saya sampaikan di sini, kita sudah berbicara sudah detail. Pendetailan bagaimana kalau kita merencanakan jalan, geometrik jalan. Jadi kalau kemudian geometrik lurus, maka yang kemudian pada saat membuat jalan kita harus mempertimbangkan apakah di pinggir-pinggir jalan kita ini ada jurang apa tidak, atau bagaimana kondisinya. Kalau ada kondisinya, misalkan di tepi jurang, misalkan seperti tadi, maka harus dipasang guardrail. Harus kalau enggak, perlu diperhatikan bahwa paling tidak 3 meter di luar batas itu harus bebas. Nah, ini menjadi kendala di perkotaan. Bagaimana kalau kita lihat di beberapa jalan di kita, Candi Panggung dan sebagainya, jalan langsung ke rumah orang, pagar orang, itu tidak boleh. Jadi peluang untuk, kalau di masih di perkotaan mungkin tidak terlalu, bagaimana kalau kemudian di luar kota, kecepatan tinggi dan sebagainya. Sehingga sering kita membaca, mendengar truk gerutuk pada beberapa rumah penduduk. Nah itu karena hal-hal yang ini tidak dipertimbangkan. Ya. Baik, saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Saya kira ini nanti saya sampaikan nanti pada materi yang selanjutnya. Barangkali dari apa yang saya sampaikan ada mungkin terberkis di dalam pikirannya. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan kasus-kasus seperti ini? Kalau tidak ada, nanti saya akan memberikan tugas kelompok lagi untuk mereview. Jadi memang saya akan tugas mereview beberapa jalan dan Anda akan diminta untuk mengukur bagaimana dengan clear zone yang ada, ambang pengaman pada beberapa kawasan, apakah sudah memadai apa tidak. Nah, kemudian memberikan apa namanya memberikan rekomendasi karena banyak sekali di kita ini pohon itu sudah sangat mepet ke tepi jalan. Padahal nggak boleh itu. Pohon itu harus berada jauh. Kalau terpaksa pohon itu tidak boleh ditebang, maka harus dikasih guardrail. Ada pengaman-pengaman dan sebagainya. Kita akan memberikan minggu depan lagi lebih detailnya terkait dengan ambang jalan dan pengamanan pada jalan pada kondisi ini untuk jalan berkeselamatan. Baik, kalau memang tidak ada, saya kira saya cukupkan sekian dulu ya, dan sampai jumpa minggu depan. Kita akan bertemu. Mudah-mudahan saya tidak ada
tugas ke luar kota lagi sehingga bisa bertemu secara offline di kelas ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih, Bro. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, wabarakatuh. Prof. Ya.